Dan itu betul bahwa Ramadan itu ibaratnya seperti sekolah. Sejen Mbah. Ana suara es krim Mbah. Es krim masih lama. Camera rolling action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngeromet Ceria. Selamat pagi menjelang siang. Gimana teman-teman kabarnya? Semoga baik-baik saja. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kita mendapatkan keberkahan di bulan ini. Amin. Dan semoga Ramadan ini juga bisa menjadi Ramadan terbaik dibandingkan Ramadan sebelumnya. Ya. Amin amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf ini pakai masker karena memang secara kesehatan sedang kurang baik-baik saja. Enggak apa-apa. Jadi memang direkomendasikan oleh dokter saya supaya ketika kumpul bareng orang itu memakai masker. Karena memang lagi sakit lah intinya. Iya. Gimana Mbak Kuat Mbak? Ya. Sehat kan? Alhamdulillah sehat selalu. Kesibukan bulan Ramadan apa? Kesibukannya bulan Ramadan tidur. Apaan? Dia ngisi banyak pengajian ya Mbak? Banyak pengajian. Gak apa-apa Mbak, kemarin apa? Ngisi apa? Yang itu sejarah itu. di YouTube sebelah itu memang ada panggilan lain. Masya Ya. Allah. Tapi tetap setia di sini. Santai saja. Oke Mbak, bahas apa Mbak? Ya, nanti kita akan bahas tentang puasa yang kita kontekskan dengan misi perdamaian. Asik. Ya, perdamaian. Iya. Jadi kita kepingin sedikit membahas, sebenarnya mungkin bukan membahas lah ya, ngobrol-ngobrol biasa ya Mbak. Saja biasa. Karena mungkin ketika kita lihat perkembangan saat ini, katakanlah tidak damai, Tidak baik-baik tidak baik-baik saja. Contohnya ya ada konflik yang berada di Ukraina dan Rusia ya Mbak. Iya. Terus mungkin juga kemarin baru saja terjadikan ada demonstrasi mahasiswa besar-besaran, itu pun juga kayaknya ada beberapa oknum yang menjadikan sebuah huru-hara sehingga terjadi bentrok antara aparat dan mahasiswa. Ya. Mungkin itu oknum mahasiswa sehingga terjadi sebuah carut marut. Kalau kita dilihat di media sosial itu kan wah sangat luar biasa sekali. Ya oke, aku sih mengiyakan ketika ada demonstrasi yang setidaknya memang bisa menyuarakan hati masyarakat, bisa mewakilkan sebenarnya yang dirasakan masyarakat itu ya memang seperti ini. Sehingga tuntutan-tuntutan itu juga saya rasa sangat perlu untuk memperbaiki kebijakan-kebijakan sehingga bisa maksimal dalam menjalankan roda pemerintahan supaya pemerataan hidup di Indonesia itu lebih maksimal juga. Seperti itu. Mungkin itu ya prolog sedikit lah. Jadi intinya kita kepingin ngobrol tentang puasa dan perdamaian. Kalau menurut Mbak Kuat sih, perdamaian dalam Islam itu seperti apa sih Mbak? Ya termasuk misi yang selalu kita dengarkan atau populer kita dengar di sekitar kita adalah misi Islam rahmatan lil alamin itu yang memang membawa rahmat bagi alam semesta. Rahmat itu bukan hanya bagi manusia, bahkan dalam tafsirnya itu bagi bangsa-bangsa selain manusia yang itu sama-sama mendapat kemanfaatan dari Islam itu. Lah untuk mungkin pertanyaan dari mana asal atau akar adanya misi perdamaian dalam Islam itu? Sebenarnya kita orang Islam itu sudah punya sejenis teori atau doktrin tersendiri tentang misi itu. Kayak misalnya ada di Asmaul Husna itu. Di Asmaul Husna kan ada 99 itu, ada satu nama Allah yang itu merujuk ke arah situ, ke arah perdamaian, yaitu Assalam. Betul. Assalam itu Maha kan damai. Maha damai, penyelamat dan seterusnya. Artinya apa? Gusti Allah sendiri sebagai pemilik alam semesta itu adalah
unsur atau bagian pertama dari sebuah misi perdamaian itu sendiri. Artinya kalau ada umatnya atau mungkin penghuni dunia ini yang tidak sesuai dengan misi itu, ya mungkin belum tahu bahwa Tuhan sendiri itu adalah misi pertamanya adalah memberi kedamaian bagi semuanya tanpa terkecuali. Karena Tuhan itu Tuhan milik bersama, bukan untuk ya segelintir atau mungkin beberapa pihak saja gitu kan. Itu kalau dalam tinjauan Islam itu sih. Atau kalau dalam bidang-bidang lain kayak misalnya fikih itu juga sebenarnya ada misi ke arah sana. Kayak misalnya di dalam fikih itu kita dilarang melakukan namanya bukhot atau pemberontakan. Itu karena meskipun kita bukan negara Islam, tapi kita juga tidak diperbolehkan melakukan gerakan-gerakan atau aksi yang itu menyimpang dari nilai-nilai kedamaian. Ya tadi yang seperti Mas Ali sampaikan di prolognya itu adalah demo-demo itu. Demo-demo itu ya adalah ya dinamika dalam negara demokrasi, tapi harus disampaikan dengan santun. Betul. Sesuai dengan aturan yang ada. Nah, gitu. Makanya kan demo itu sangat perlu, akan tetapi ketika kita melakukannya dengan hal-hal yang katakanlah tidak semestinya atau anarkis, itu kan jadinya demonya kurang bagus dan rawan ditumpangi penumpang gelap. Ya betul, dan itu biasanya mengambil keuntungan di kekeruan situasi. Itu adanya penumpang gelap, atau dalam bahasa lain itu musuh dalam selimut. Nah itu kan bahaya juga, yang itu ingin memecah belah bangsa Indonesia gitu kan. Bisa saja, bahkan bisa dipastikan mestinya ada, pasti ada seperti pasti itu. Ada apalagi ketika mau ikut sertakan masa yang banyak. Iya, masa yang banyak, terus nanti ditumpangi jargon-jargon bombastis, kezaliman rezim, tidak amanah, apalah. Itu kan biasa, tapi kadang-kadang berita itu ya kata-katanya juga bombastis. Itu seperti itu rawan ditumpangi. Makanya ya tadi harus disampaikan dengan aspirasi yang baik, bahwa pemerintah juga harus responsif. Saya kira pemerintah itu tidak boleh terlalu ndablek itu dengan kritik-kritik yang disampaikan. Itu juga itu penting, artinya biar negara ini dikelola dengan sistem yang tepat, bukan otoriter atau dikekang. Kalau dalam bahasa kita sekarang kadang-kadang dulu ada kata-kata mafia. Jangan sampai negara ini dikelola oleh mafia yang melingkari pemerintahan ini. Itu makanya harus disampaikan penjilat. Kan karena kemarin kan usulannya bukan masalah lengo, itu ada yang lebih krusial, yaitu masalah isu atau wacana pemerintahan 3 periode. Nah, 3 periode. Nah, itu kan itu adalah meskipun sama-sama disuarakan, tapi kan itu bagian dari sesuatu yang akan berkaitan ketika tidak disuarakan gitu, saya kira. Itu kalau tadi kan dalam dalam tinjauan Islam kita. Dalam tinjauan yang lebih luas ada dalam sejarah itu kita nanti mengenal ada namanya Sulhu Hudaybiyah atau perjanjian Hudaybiyah. Itu terjadi menjelang peristiwa Fathul Makkah. Sulhu Hudaybiyah itu sebelum pasukan Muslim ketika itu nawaitunya adalah haji, tapi karena oleh orang-orang intelijen Mekah itu ditafsiri bahwa Mekah akan diserang, maka mereka mencegat di namanya kawasan Hudaybiyah itu. Nanti ada Suhail bin Amr itu dari kafir Quraisy, itu dia yang ditugasi oleh kubu kafir Quraisy. Tapi sebelum itu Nabi mengutus Sayyidina Utsman, karena Sayyidina Utsman itu secara ideologis dan kesukuan, karena orang Arab itu kan ta'assub, kesukuannya tinggi. Ketika Utsman yang diutus, maka tidak akan terlalu banyak diganggu karena sama-sama dari kafir Quraisy. Nah itu lalu datang itu disetujui Sulh Hudaybiyah itu. Karena apa? Karena sejak awal misinya adalah misi damai. Waktu ke Mekah bukan mau menaklukkan Mekah, tapi mau umroh, sehingga ditandatangani Sulh Hudaybiyah itu. Meskipun dalam teknis perjanjiannya itu ada beberapa sahabat senior itu tidak terima, kayak Sayyidina Umar itu nggak terima karena di surat itu harus ditulis bukan Muhammad Rasulullah, tapi Muhammad bin Abdullah. Padahal kita orang Islam pada waktu itu sudah menganggap Nabi
Nabi, sebagai Rasulullah, sebagai utusan Allah. Tetapi enggak, di perjanjian itu biasanya harus ditulis Muhammad bin Abdullah, dinisbatkan dengan bapaknya Kanjeng Bapaknya. Nabi. Itu sempat ditolak, meskipun ya Nabi bilang ya enggak apa-apa, itu kan hanya teknis, daripada nanti mereka tetap tidak mau membuka jalan untuk kita ke Mekah itu pada waktu Iya. itu. Berarti memang intinya sebuah gerakan perdamaian itu yang akan menciptakan sebuah negara yang Berdaulat, berdaulat. berdaulat dan aman yang pasti. Artinya dalam diplomasi, dunia diplomasi itu yang penting adalah semangat untuk mau berkompromi. Iya, iya. Jadi misalnya Nabi murka ya, Ah, beliau tidak kerso namanya diganti Muhammad bin Abdullah. Ya waktu itu kita umat Islam tidak bisa masuk ke Mekah. Terlepas bahwa itu nanti misalnya dulu pernah ada yang mendebat dengan saya, itu protes, kenapa tidak diperangi saja, karena perang itu tidak sesuai dengan ajaran Nabi. Nabi tidak menghendaki itu. Perang itu hanya boleh dilakukan dua, kalau kita dizolimi atau kalau kita diserang lebih dahulu. Kalau enggak ya enggak bisa. Konsep awalnya dalam teori perang zaman pra-Islam itu seperti itu, sehingga ketika itu Nabi itu mengajarkan satu satu nilai toleransi atau ya sejenis diplomasi yang cantik lah. Ya ora apa-apa, itu kan hanya disebutkan namanya. Toh secara hakikat beliau tetap nabi. Apa terus namanya diganti bin Abdullah terus beliau juga jadi nabi? Ya iya. enggak juga. Itu namanya memang dalam menciptakan perdamaian itu kadang-kadang diperlukan sedikit toleransi atau sedikit Toleransi. diplomasi yang bagus gitu saya kira. Tadi kan kita pas awal ngomongnya kan itu Mbak, hubungan antara puasa dan perdamaian. Maksudnya Terus Panas sih, terus Mbak. terus Terus kalau menurut Mbak Kuah itu bagaimana sih merefleksikan diri kita untuk perdamaian khususnya dalam momentum bulan puasa ini tuh Mbak? sekarang, bukan sekarang ya, sejak dulu ada fenomena misalnya warung buka di siang hari. Itu kan itu juga bagian dari melatih sebuah toleransi. Bisa dimulai dari skala yang kecil, itu adalah simpel dan meskipun masih agak sulit juga dipraktekkan, karena nanti kan kita kadang-kadang sebagai manusia muncul ego solehnya. Iya tuh wong kayak gini puasa-puasa mah makan di siang-siang. Heeh. Itu padahal kan tidak semua orang-orang yang di luar sana itu memang Islam. Islam, atau mungkin malah nyuwun sewu kuat berpuasa karena Heeh. sakit dan seterusnya. Sakit. Itu kan memang makanya di Islam itu kan terkenal ada teori ruksoh, itu Ringanan. memberi peluang ya untuk bagi siapapun yang itu tidak kuat untuk berpuasa untuk tidak berpuasa. Tapi rukso itu memang tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan sendiri, itu Iya, tidak apa boleh. kepentingan pribadi ya Mbak? Iya itu. Lah untuk belajar atau untuk memaknai arti sebuah perdamaian itu ya kita berdamai dengan saudara-saudara Iya kita betul. yang itu memang belum belum berpuasa itu kan. Karena apa? Karena kalau kita nanti secara ego kesolehan mengatakan, oh berarti saya lebih baik dari dia, enggak, berarti kita atau orang yang ngomong itu malah lebih tidak baik daripada yang tidak berpuasa itu. Betul. Belum lagi nanti kalau yang non Islam itu jauh harus lebih bisa bertoleransi lagi, karena saya kira ya teman-teman kita orang-orang yang di luar Islam itu juga tahu apa artinya. Mereka juga ingin menghormati masyarakat Muslim yang sedang berpuasa, tapi kan tidak bisa juga terus terlalu terlalu kentara dalam menghormati. Sudah tetap menghormati seperti halnya di luar bulan Ramadan. Itu kalau saya ya itu, yaitu belajar untuk menghargai Menghargai. perbedaan di bulan puasa. Belum nanti kalau dalam ibadah-ibadah yang sifatnya tahunan di bulan puasa, terawih misalnya, ada yang rekangannya segini ada segitu, nggak apa-apa, semuanya sholat. Yang nggak boleh itu yang nggak sholat ribut-ribut. Nah itu. Oke, berarti memang inti atau cikal bakal dari sebuah perdamaian awalnya itu tercipta dari sebuah toleransi ya Mbak. Betul. Nah itu, jadi kalau kita mungkin kontekstualisasikan dengan puasa Ramadan ini, ketika mungkin kita melihat orang-orang lain yang memang tidak berpuasa, jadi kita jangan langsung menjustifikasi bahwa orang itu kok nggak puasa ya,
bulan puasa kok malah makan seenaknya sendiri. Itu ya juga kita harus harus kritis memang. Jangan melihat dari satu sudut pandang saja. Mungkin orang itu memang di satu sisi ada yang non muslim, terus mungkin memang tidak kuat secara fisik untuk melaksanakan atau mungkin puasa. memang penghasilannya ya dari jualan itu. Kalau nggak jualan terus anak istrinya nggak makan, itu juga dolim juga toh kalau kita salah menghukumi. Iya, itu juga maksudnya kalau kok itu orang Islam tapi membuka warung gitu ya Mbak. Jadi memang kita harus sadar toleransi, sadar untuk tenggang rasa dengan masyarakat yang berbeda di antara kita. Karena memang kita tercipta dari sebuah perbedaan. Maka dari itu kita dituntut untuk saling menghormati satu sama lain seperti itu. Dengan puasa tadi adalah bagian dari pembelajaran untuk bertoleransi. Pembelajaran awal lah ya Mbak. Iya, itu. Maksudnya ketika kita berada di momentum bulan puasa ini seperti itu. Dan nanti kalau kita sukses untuk belajar nilai-nilai toleransi, nilai-nilai keberagaman, nilai-nilai kedamaian, itu insya Allah di luar Ramadan akan biasa. Ramadan itu ibaratnya seperti sekolah. Mbak. Ada suara es krim, Mbak. Es krim masih lama bukanya. Atau kalau waktu Indonesia Timur ya sudah hampir buka. Lanjut, Mbak. Sehingga harapannya spirit Ramadan ini bukan hanya untuk umat Islam agar tampil soleh, tampil lebih beda dengan kelompok lain, enggak. Itu bagian bukan soleh musiman ya. Bukan soleh musiman atau bahasa ngomong bumen kayak soleh dong-dong gitu. Tapi ini bagian dari pembelajaran bersama bahwa puasa itu juga mengajarkan kebersamaan untuk menghargai kelompok-kelompok lain yang itu juga hidup di Republik ini, saya kira. Oke, sangat luar biasa kan. Tepuk tangan, Mbak. Malah tepuk pramuka. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kalau menurut teman-teman ada manfaatnya, bisalah di like atau di subscribe atau di share ke teman-teman yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak lip-lip ya, apa ya?